Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aulia Saadah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu aspek penting dalam sholat, yaitu sujud sahwi. Apakah di sini ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Atau bahkan ada yang sudah menerapkannya? Oke, kita akan mempelajari mulai dari pengertian, dasar hukumnya, sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, hikmah mempelajari sujud sahwi, dan tata cara melakukannya. Oke, langsung saja simak terus video kali ini. Pembahasan pertama ialah pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu saha yashu, yang artinya lalai atau lupa. Jadi, bisa didefinisikan bahwa sujud sahwi merupakan sujud yang manakala seseorang itu lupa, lalai, atau ragu-ragu di dalam sholatnya, yang disebabkan karena ragu-ragu akan jumlah rokaatnya, kelebihan atau kekurangan jumlah rokaat, lalu disadari ketika salam, dan meninggalkan salah satu gerakan. Sujud sahwi dilakukan 2 kali, dan dilakukan setelah salam dan sebelum salam. Apa yang menjadi perbedaan sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan sesudah salam? Misalnya, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Bisa diambil contoh ketika saya mengerjakan sholat subuh dalam keadaan mengantuk dan terus lupa. Yang semestinya sholat subuh dilakukan 2 rakaat, saya melakukannya 3 rakaat. Dan saya sadar setelah menunaikan salam. Lalu saya langsung mengerjakan sujud sahwi untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat saya. Lalu, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Misalnya, ketika saya sholat asar, ketika di rakaat kedua ini, saya ragu akan jumlah rakaat saya. Saya meyakini bahwa saya sudah melakukan 3 rakaat, namun yang semestinya itu 2 rakaat. Karena keraguan-raguannya itu, saya meyakininya untuk mengambil yang 2 rakaat sebagai bentuk kehati-hatian saya dalam menambah jumlah rakaat. Karena saya meragu-ragukan sholat saya, maka saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Namun, para ulama tidak banyak memperdebatkan dan mempermasalahkan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam dan sesudah salam. Jadi, ketika kita bingung untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, maka boleh memilih salah satu di antara keduanya. Pembahasan berikutnya mengenai sebab-sebab terjadinya sujud sahwi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebab-sebab terjadinya sujud sahwi itu karena lalai, lupa, atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat, dalam menambah gerakan sholat, atau kekurangan kelebihan jumlah rakaat sholat atau gerakan dalam sholat. Nah, di sini bisa dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Yang A itu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Yang pertama, lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Apa sih sunnah ab'ad itu? Sunnah ab'ad merupakan sunnah yang dianjurkan di dalam sholat. Bila mana kita melupakannya, bisa ditutupi dengan sujud sahwi, yang mencakup duduk tasyahud awal, membaca doa tasyahud awal, membaca salam kepada Nabi Muhammad saat tasyahud awal, dan doa kunut di saat kita mengerjakan sholat subuh. Lalu yang kedua ini, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaatnya. Di sini ada kata sedang dikerjakan, yang berarti orang tersebut ragu ketika sedang menunaikan sholat, yang berarti sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Lalu yang B, ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Yang pertama adalah terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Bila mana orang ini sadar ketika setelah salam, berarti dia akan menunaikan sujud sahwi untuk memperbaiki kesalahan sholatnya tersebut. Lalu, apa sih hukum sujud sahwi itu? Sujud sahwi dihukumi sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza syakki ahadukum fi salatihi falam yadrikum shallal
shalla thalatha am arba'an falyatrahi syaki wal yabna ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallimu fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatihi wa in kana shalla ithmaman arba'i kana tatarghima lisyaitan. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Ada riwayat lain yang mengatakan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Buhaina radhiyallahu an pernah menuturkan, ketika Rasulullah sedang mengimami sholat entah zuhur atau asar, pada rakaat kedua beliau tidak langsung menunaikan duduk tasyahud awal, tapi Rasulullah langsung berdiri dan lupa untuk mengerjakan duduk tasyahud awal. Lalu ketika para makmum sedang menunggu Rasulullah untuk menyelesaikan salam ya, Rasulullah ini langsung menunaikan sujud sahwi dengan melakukan sujud, bangkit, lalu salam. Dan Rasulullah ini meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, yaitu meninggalkan duduk tasyahud awal dan mengerjakan di sebelum salam. Namun, para ulama ini berbeda pendapat mengenai hukum sujud sahwi. Menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi ini dihukumi sunnah. Sedangkan menurut Imam Malik, beliau mengatakan jika sujud sahwi ini terjadi kekurangan, maka dihukumi wajib. Namun ketika terjadi ada tambahan, beliau menghukuminya ini menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan Abu Hanifah menghukuminya wajib, tapi tidak termasuk menjadi syarat sah di dalam sholat. Berikutnya adalah tata cara dalam melakukan sujud sahwi. Pada pembahasan ini saya mencontohkan tata cara sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, yang mana seseorang ingat dan sadar ketika sebelum salam. Nah, yang pertama itu, ketika sudah selesai menunaikan tahiyat akhir, maka jangan lebih dulu salam. Sebaiknya langsung sujud dengan membaca doa, dengan membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Lalu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar yang setara dengan membaca subhanallah. Lalu takbir dan dianjurkan sujud lagi dengan doa yang sama, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Lalu duduk kembali dan disertai dengan salam. Lalu, apakah bisa sujud sahwi ini dilakukan untuk sholat sunnah? Tentu saja bisa, karena sholat sunnah ini sama gerakannya dengan sholat wajib. Jadi, bila mana ketika kita sholat sunnah, lalu meninggalkan salah satu gerakan atau melebihkan gerakan, maka kita bisa melakukan sujud sahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Terakhir, ada hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama itu menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Karena sikap sombong dan takabur ini dapat membuat kita merasa jauh dari Allah dan tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari posisi kita sebagai hamba, kita akan menyadari akan kekuatan dan kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dengan menyadari bahwa diri kita ini lemah dan mengagungkan keagungan Allah, ini kita akan lebih menyadarkan bahwa setiap pemberian dari Tuhan tentu saja kita harus mensyukurinya. Lalu yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah. Dengan posisi kita, dengan kita manusia sebagai makhluk yang sering melakukan kesalahan dan kekurangan, tentunya kita akan lebih banyak dan sering memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk rasa menyesali dan menutup rasa kesalahan itu.
Itu saja pembahasan dari saya. Bila mana ada kekeliruan, kesalahan, maupun kesalahpahaman mengenai apa yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.